Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian dari mata kuliah kajian kurikulum dan buku teks. Yang pertama di sini coba analisiskan perbedaan dari kurikulum KBK, kurikulum KTSP, dan kurikulum 2013 serta dampak positif dan negatif dari kurikulum tersebut. Yang pertama ada kurikulum KBK. Kurikulum KBK atau kurikulum berbasis komputer merupakan kurikulum yang terencana dan pengaturan kompetensi hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. Sedangkan yang kedua ada kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga ada kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skill dan hard skill berupa sikap, keterampilan, atau pengetahuan. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama itu ada dampak positif dan dampak negatif dari kurikulum KBK. Selain menurunkan kemampuan bersosialisasi, penemuan komputer dalam bidang pendidikan juga menyebabkan kecanduan. Oleh karena selalu berhadapan dengan komputer, siswa dan guru menjadi selalu tergantung dan mengandalkan komputer dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada KTSP, yang dimana di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari kurikulum KTSP. Yang pertama itu ada dampak positif bagi guru. Yang pertama memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran dan proses belajar mengajar atau KBM. Yang kedua menghemat waktu yang digunakan serta lebih efisien. Yang ketiga dengan media KTSP yang simpel, mudah digunakan dalam praktek demonstrasi. Yang kedua ada dampak positif bagi siswa. Yang pertama menerima pembelajaran dari guru lebih cepat dan ditangkap oleh siswa. Yang kedua siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar atau KBM. Selanjutnya ada dampak negatif dari KTSP. Yang pertama bagi guru itu guru kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar atau guru akan merasa santai dalam PMB. Yang kedua guru fokusnya dalam mengajar saja. Yang selanjutnya ada dampak negatif bagi siswa, yaitu siswa merasa kurang jelas dari materi yang disajikan oleh guru. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Yang pertama ada dampak positif dari kurikulum 2013. Yang pertama adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua, kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi. Yang ketiga, pengurangan jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10. Sedangkan dampak negatifnya itu yang pertama, kurikulum dibuat tidak melalui riset dan evaluasi yang mendalam. Yang kedua, memberatkan siswa karena jam pelajaran ditambah, padahal siswa mempunyai batas maksimal waktu konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, ketidaksiapan guru karena terkesan mendadak. Soal nomor 2 itu, apakah setiap kurikulum yang berlaku harus diterapkan oleh sekolah? Kenapa demikian? Karena menurut saya kurikulum sendiri merupakan pedoman atau petunjuk agar sistem belajar mengajar atau KBM yang dilakukan oleh guru atau siswa tertata dan terstruktur, sehingga penting atau wajib kurikulum itu ada di setiap sekolah. Soal yang ketiga yaitu pergantian pelaksana kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 yang direvisi. Hanya sebentar, jelaskan apa permasalahannya. Jadi dalam permasalahan kurikulum 2013 hingga direvisi menjadi kurikulum 2013 terbaru adalah karena telah memasuki sebuah konsep dasar yang mereduksi kekayaan kompleksitas proses sosial yang sesungguhnya. Inilah yang perlu direvisi. Revisi terutama justru mengembalikan hakikat proses belajar yang melampaui kesadaran, pengembangan sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Permasalahan penerapan kurikulum 2013 hingga direvisi adalah sering bergantinya regulasi dan revisi peraturan yang berulang. Kemudian belum meratanya pelatihan pada guru, belum lengkapnya sarana dan prasarana, buku pegangan guru dan buku pegangan siswa, perubahan budaya ilmiah, dan juga gerakan literasi sekolah. Soal keempat yaitu
Coba jelaskan kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 yang direvisi. Yang dimana di sini ada pun keunggulan dan kelebihan dari kurikulum 2013 sehingga direvisi menjadi kurikulum 2013 yang dimana siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka jalani di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek meliputi nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lainnya. Yang keempat, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pengertian. Soal selanjutnya, coba sebutkan dan jelaskan apa judul makalah Anda, kemudian simpulkan maksimal. Di sini ada pun judul makalah saya itu mengenai sejarah kurikulum. Yang di sini ada 2 pembahasan, yaitu pengertian dari sejarah kurikulum itu sendiri serta perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pengertian dari sejarah kurikulum, yaitu secara etimologi kurikulum berasal dari kata bahasa Yunani yaitu chartel yang artinya pelari dan culture yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Yang selanjutnya itu ada perkembangan dari kurikulum itu meliputi ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada kurikulum 1947 sampai Rejnan Pembelajaran 1947. Yang kedua kurikulum 1952 yaitu Rejana Pembelajaran Terurai 1952, Rejana Pembelajaran 1947. Yang ketiga ada kurikulum 1964 yaitu berupa Rejana Pendidikan 1964. Yang selanjutnya ada kurikulum 1968 dan kurikulum 1979. Demikian isi pembahasan atau jawaban dari ujian akhir semester saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.